Meskipun membangun kembali Eryu terlalu berat, ia pernah bermimpi menciptakan ulster kedua, jadi ia mengumpulkan tidak hanya senjata seperti pedang dan tombak, tetapi juga sejumlah besar mata uang. Di sana juga ada barang-barang yang pasti akan membantu perjalanan mereka. Lee kagum dengan kualitas perlengkapan yang luar biasa di sini. Ini benar-benar sebuah gudang harta karun. Chulan menunjuknya ke arah tertentu, karena yang perlu mereka tuju sekarang adalah perahu itu. Namanya Scout Twin. Perahu ini tidak memiliki layar atau dayung, tetapi merupakan perahu ajaib yang bergerak sendiri. Chulan menyuruh Lee untuk meletakkan tangannya di atasnya dan menyuruhnya untuk menyusut, dan setelah melakukan hal itu, perahu tersebut menjadi sangat kecil sehingga dia dapat dengan nyaman menggenggamnya di tangannya. Setelah membawanya keluar, mereka mulai menaikinya di salju yang ganas, dan Chulan menjelaskan bahwa gurunya berada di Nidavellir. Dia akan mengendalikan kemudi, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah membawa Geibolg ke atas perahu. Dengan itu, dia melaju menembus salju, berharap bisa bertemu kembali dengan gurunya. Di sebuah gua gelap lainnya, para Fomorian bersujud kepada raja mereka, dan satu-satunya yang selamat dari pertemuan itu menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Akhirnya, mereka mengetahui di mana Skatak bersembunyi. Seperti yang diharapkan dari penyihir bayangan, dia bersembunyi dengan baik, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Dia memanggil Idi Ardmaha, karena dia memiliki misi baru untuknya, yaitu pergi ke Nidavellir dan memusnahkan semua yang bergerak di sana. Saat kelompok itu melaju menembus salju, Chulan menyuruh mereka untuk bergegas, karena gurunya pasti sedang dalam bahaya. Lee mengira dia sangat kuat, karena pernah menjadi gurunya, tapi Chulan mengatakan itu tidak sepenuhnya benar. Memang, ada tingkat kekuatan tertentu, tapi dia lebih seperti seorang guru daripada seorang pejuang. Dia adalah seseorang yang memang ahli dalam hal-hal seperti itu. Faktanya, saat mereka pertama kali bertemu, dia menodongkan pedang ke lehernya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau mengajarinya. Lee agak terkejut. Begitu saja soal cerita dan segala macamnya. Dia benar-benar seperti bencana berjalan. Chulan menjelaskan bahwa dulu dia masih muda dan bodoh, dan agak canggung juga karena mereka saling berbagi pikiran. Siri memperhatikan Leh yang bergumam sendiri dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja karena sudah cukup lama dia seperti itu. Leh meminta izin dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat mereka tiba di perbatasan, Siri melihat kesatria putih, yang berarti Ragnar memang berkata jujur. Dia bilang langit tetap putih bahkan di malam hari setelah mereka melewati perbatasan Nidavellir. Chulan menyarankan Leh untuk melihat ke depan karena ada sesuatu yang sedang mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, sesuatu menerobos keluar dari tanah dan Leh tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sisiknya benar-benar putih bersih. Apakah itu seekor naga? Tampaknya Odin Maha telah tiba dan Chulan mengenalinya sebagai naga laut yang bisa pergi kemana saja selama ada air. Jika dia muncul, itu berarti dalang di balik semua ini adalah tuannya, Bres sang tirani. Leh lebih terpesona oleh keindahannya, tetapi jika itu adalah naga laut, itu tetap berarti itu adalah naga, kan? Dia mengungkapkan bahwa dia menyukainya dan Odin Maha bersiap untuk menyerang. Siri berubah wujud, tersenyum bersama Leh. Dia agak takut dengan ini, karena mengapa seringai mereka begitu jahat? Pesuan Fomorian Suatimo di sisinya, tetapi itu Wosgao mengubah apa yang akan mereka lakukan. Leh mengaktifkan saga badai petirnya, melompat melewati para Fomorian dengan mudah lalu menuju Odin Maha, karena dialah target utama mereka. Dia melepaskan semburan sinar kuat dari mulutnya sebagai respons, tetapi Siri dan Leh berpencar dan Leh melompat ke atas makhluk itu, menggunakan talinya untuk melingkari lehernya sebelum memasang pelana di punggungnya, lalu melemparkan tali untuk menutup mulutnya. Sekarang dia sudah siap, karena saga berkudanya juga telah naik level dan Karlstedt sang ksatria naga memang terkenal sebagai penunggang naga. Dengan menggunakan saga itu, Odin Maha menjadi bingung karena tuannya telah berubah dan wujudnya pun demikian. Dia berpikir bahwa sekarang dialah tuannya, jadi mereka harus pergi. Tetapi Odin Maha tiba-tiba berbicara dan bertanya kemana sebenarnya dia ingin pergi. Leh lebih terkejut karena ternyata dia perempuan dan Odin Maha cemberut karena tali kekang untuk seorang wanita itu sangat tidak sopan. Leh berpikir memang seperti itulah semua bangsa naga. Rollo juga cerdas, tapi percakapan tidak mungkin dilakukan. Leh mencatat bahwa mereka bisa bicara nanti. Dia hanya perlu mengikuti perintahnya mulai sekarang. Tapi Odin Maha memintanya untuk menunggu sebentar. Jika mereka pergi seperti ini, Geas miliknya akan mengalami kontradiksi. Leh menanyakan tentang hal itu. Dia menjelaskan bahwa Geasnya adalah untuk mematuhi tuan, tapi entah kenapa saat ini dia punya dua tuan. Jika dia menerima perintah yang bertentangan dari keduanya, Geasnya akan mengalami konflik. Leh agak mengerti Bres mantan tuannya, mungkin memerintahkannya untuk menyerangnya. Tapi jika dia memerintahkannya untuk melindunginya, maka akan terjadi konflik. Dia sama sekali tidak tahu apa akibat yang akan dia terima, tapi menilai dari reaksinya pasti cukup berat. Dia memintanya untuk memberitahu bagaimana cara mematahkan Geas Bres. Dia orang jahat, bukan?
Jika dia mengizinkannya menjadi tuan barunya, dia bersumpah akan memperlakukannya dengan baik dan tidak seperti budak, tidak seperti Bres. Oden Maha akhirnya menyerah dan memberitahunya untuk melihat sisiknya di atas pelana. Di sana seharusnya ada segel budak. Tapi jika dia tidak tahu cara menghapusnya, semuanya jadi sia-sia. Lea menggunakan saga penglihatannya dan akhirnya menemukan sisik yang bersinar. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menyingkirkan ini kan? Dia menggunakan saga pejuangnya pada belati pemula dan tanpa banyak peringatan, mulai mencabut sisik itu, membuat Oden Maha menjerit kesakitan karena sisik itu tampaknya terikat oleh rantai gaib. Namun Lea hanya memotong rantai itu, mengejutkan Chulen karena menurut yang dia tahu, menghilangkan segel budak tidaklah mudah. Dengan kekuatan ilahi, ia menyembuhkan Oden Maha, memintanya bertahan selagi diobati. Ia bertanya apakah ini yang dimaksud olehnya dan dia membenarkannya. Tapi dia memang menyebalkan karena tidak lebih lembut. Lea mencatat bahwa ini luar biasa, sekarang mereka bisa bertarung bersama. Dia hanya perlu mempercayainya. Ia kembali menggunakan saga dominasinya, membuat Oden Maha merasa aneh. Dan hampir seketika, dia mulai menyerang sekutunya sendiri sementara Lea menggunakan crossbow-nya untuk menghadapi musuh-musuh dari udara. Namun, para binatang itu tidak berhenti datang dan Lea bertanya apakah tuannya juga akan datang yang langsung dibantah oleh Oden Maha. Dia hanya muncul ketika dia benar-benar yakin bisa menang. Lea dengan malu-malu bertanya apakah dia tidak bisa terbang dan dia balik bertanya bagaimana mungkin seekor naga laut bisa terbang. Tapi Lea memintanya untuk lebih sopan. Lalu dia bertanya, bagaimana mungkin seekor naga laut bisa terbang, Tuan? Lea bertanya bos Formorian mana yang kemungkinan besar akan muncul sekarang. Dan Oden Maha menebak itu adalah Mad Bay yang bisa mengendalikan berbagai macam binatang dengan sihirnya. Dan dia juga bisa berubah menjadi segala jenis monster. Benar saja, dia sedang menuju ke sana saat mereka berbicara. Di atas sebuah kapal yang perkasa. Dia berpikir bahwa Oden Maha pasti baik-baik saja. Dia mungkin sudah menghabisi mereka semua. Tapi dia berharap tidak demikian karena itu tidak akan menyenangkan. Dia ingin merasakan darah penyihir bayangan itu sendiri, bagaimanapun juga. Dia yakin rasanya pasti sudah sangat tua. Oden Maha terus menghancurkan sekutu lamanya dengan mudah, menggunakan semua kekuatannya untuk memastikan tidak ada yang lolos. Namun yang bisa terbang terus saja mematuki dia, jadi Lea yang mengurus mereka. Melihat hal ini, para Formorian beralih ke serangan jarak jauh, melemparkan batu ke arah Lea. Oden Maha sudah cukup lelah dan menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka harus lari. Lea tahu dia benar. Formorian yang benar-benar kuat bahkan belum muncul dan jika mereka terus seperti ini, mereka tidak akan mampu melawan mereka. Saat dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba dia melihat sekelompok orang turun dari gunung dan dia tersenyum karena Ciri telah datang bersama bala bantuan, Gandor dan pasukannya. Ciri menjelaskan bahwa dialah yang memanggil mereka. Dia sebaiknya meninggalkan tempat ini kepada mereka dan pergi mencari Skathak. Jika memang begitu, Lee menyerahkan kendali Oda Maha kepadanya dan Ciri menerimanya karena terkadang tidak terlalu buruk untuk menunggang ke medan perang. Lee segera melompat pergi, Chulen menuntunnya menuju pintu masuk gua, tetapi tampaknya ada semacam penghalang yang melindunginya. Chulen menyuruhnya untuk langsung berlari menembusnya. Jika penghalang itu merasakan Gaybolt, seharusnya dia bisa lewat. Memang, Lee bisa langsung masuk dan Chulen menjelaskan bahwa dia bisa merasakan ada fragmen lain di sini. Tak peduli seberapa rumit jalannya, mereka akan menemukannya dengan cepat. Di bawah bimbingannya, Lee bergerak cepat di dalam gua yang membingungkan itu. Napasnya terengah-engah, tapi semangatnya tetap kuat. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruang takhta, di mana Skathak sedang duduk, tampaknya sedang beristirahat. Lee memperhatikan bahwa dia tampak agak lemah, dan Chulen menjelaskan bahwa itu karena dia baru saja terbangun dari tidur panjang. Rasa kantuk itu pasti masih melekat padanya. Tiba-tiba dia membuka matanya, dan saat melihat Lee, dia bertanya apakah Lee adalah penerus Eryu. Lee terkesan dengan suara indahnya dan memberi hormat sebagai seorang prajurit Edun. Dia memintanya untuk mendekat dan menggenggam tangannya. Saat Lee mendekat, dia menjelaskan bahwa jika mereka saling menggenggam tangan, dia akan memperoleh informasi yang melampaui apapun yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sudah lebih dari 100 tahun sejak Eryu jatuh, namun para Fomorian sama sekali tidak berubah. Lebih dari itu, seorang Fomorian yang sangat kuat sedang datang. Lee menebak bahwa itu adalah yang disebutkan Oda Maha, dia pun meminta maaf karena membebani Lee hanya karena dia adalah penerus Eryu. Namun, dia harus memahami bahwa saat ini, hanya dialah satu-satunya orang yang bisa diandalkan olehnya. Chulen tampaknya mengambil alih tubuh Lee, dan dia menciumnya atas nama Lee, memberinya berkah dari Shadowland. Dia juga akan mempercayakan Gaybolt kepadanya meskipun senjata itu tidak utuh. Itu masih merupakan senjata terkuat di Shadowland dan Chulen akan membantunya mengeluarkan kekuatan senjata tersebut.
Lee mengambil potongan kedua dan menyambungkannya dengan yang pertama, membuatnya bersinar. Scott Hatch mensuloganti bahwa kekuatan kehidupan akan membuat tombak itu menjadi putih, sementara kekuatan kematian menetap jauh di dalam, melepaskan kutukan yang kuat. Tujuan sejati dari Gaibolg adalah untuk memutus garis hidup musuh, jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan kekuatannya atau memamerkannya. Lee mengerti dan menyadari bahwa dia harus pergi. Saat mereka berlari keluar, Chulen tidak menyangka bahwa bahkan ketika dia menerima ciuman dari tuannya, Lee justru memikirkan wanita lain. Lee memerah dan bertanya apakah Chulen bisa mendengar pikirannya, yang mana Chulen tidak bisa, tapi dia menebak Lee sedang memikirkan Valkyrie itu, bukan? Lee tidak bisa menyangkalnya. Heda memang satu-satunya yang ada di pikirannya. Setelah keluar, Lee melihat bahwa pertempuran masih berlangsung sengit. Tetapi Chulen melihat sesuatu yang lain di langit, sebuah kapal, dan di atasnya ada Master of Beasts, Mad Bee. Berdasarkan apa yang dikatakan Odamaha, dia sangat kuat, jadi pertarungan secara langsung akan sangat sulit. Namun siapa bilang mereka harus bertarung seperti itu? Chulin bertanya-tanya apakah dia berencana melakukan serangan diam-diam, yang kemudian dikonfirmasi oleh Lee. Bagaimanapun juga, mereka yang pertama kali melihatnya, dan dia mungkin belum menyadari kehadiran mereka, atau bahwa Gaibolg ada di dekat sini. Jika dia percaya pada kekuatan senjatanya, maka mereka punya peluang selama dia bisa terbang mendekat tanpa ketahuan, dia pasti berhasil. Dia mengunci target pada seri, tapi ternyata bukan dia orangnya. Dia membutuhkan seseorang yang bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi. Saat itulah dia melihat ke arah Gandor dan langsung bergegas ke sisinya. Sementara Gandor berpikir bahwa dari tatapan matanya, dia sudah lama menunggu kesempatan untuk memanfaatkannya. Lee bertanya-tanya kapan dia pernah menunjukkan tatapan seperti itu, tapi ya sudahlah, dia akan menjelaskan di perjalanan. Untuk sekarang, sebaiknya dia langsung berubah. Karena ini penting. Dalam beberapa saat saja, mereka sudah tersembunyi dan berada di udara. Gandor mencatat bahwa kemungkinan besar mereka belum terlihat karena jalur penerbangan sama sekali tidak berubah. Lee sudah memperkirakan hal ini. Berkah penyamaran kelas Valkyrie memang berada di level yang berbeda dibandingkan dengan seorang prajurit. Gandor memberitahunya bahwa mereka akan menukik langsung ke target. Jadi dia harus bersiap-siap. Lee menggenggam Gaibolg erat-erat karena mereka hanya punya satu kesempatan untuk ini. Dia tidak boleh melakukan satu kesalahan pun. Dengan itu mereka menerjang masuk. Lee menggenggam senjatanya dalam posisi siap menyerang. Saat Medak duduk di sana, Lee melompat turun di belakangnya, mendarat dengan cepat sebelum bergerak untuk menyerang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Medak menyadari apa yang sedang terjadi dan dia dengan cepat memutar tubuhnya untuk menghadap Lee. Serangan pasti mati Gaibolg membutuhkan kekuatan luar biasa untuk menandingi dampaknya. Jika serangan itu meleset, Lee akan benar-benar tak berdaya. Medak secara naluriah menyadari hal ini. Jika dia berhasil menghindari serangan itu, dia akan menang. Karena itu, dia menciptakan penghalang tak terlihat di depan jalur tombak itu. Meskipun hanya sesaat, dia akan menghalangi laju tombak itu. Dalam celah yang ia ciptakan, dia akan memutar tubuhnya menjauh dari tombak yang datang. Namun Lee teringat Onaparata yang dikatakan Chulin padanya, untuk tidak takut dan tidak melupakan apa yang ia genggam di tangannya, sebuah senjata yang bisa mengubah takdir. Ada satu hal yang luput dari perhatian Medak, yaitu kekuatan luar biasa dari Gaibolg. Akibatnya, dia terkena serangan secara penuh, dan kata-kata terakhirnya diucapkan dengan terkejut karena seharusnya hal ini tidak mungkin terjadi. Setelah Quiet, ia hancur menjadi pecahan-pecahan batu. Lee menang, tetapi tubuhnya juga menanggung akibatnya. Lengannya terasa seperti akan terlepas. Gandor mendarat di sampingnya dan menyadari bahwa dia berhasil melakukannya. Sisa musuh baru saja menyadari apa yang terjadi dan hampir tidak tahu harus berbuat apa. Memanfaatkan kebingungan ini, seharusnya mereka melarikan diri, namun Lee menolaknya. Jika mereka sudah membuat kapten berjalan di atas papan, maka sudah sepantasnya mereka juga mengambil kapalnya. Gandor terkejut, tapi kemudian tertawa, karena ini adalah jawaban yang sangat bagus. Dia akan membantunya dengan membeli waktu, agar Lee bisa fokus untuk memulihkan diri. Sepertinya dia suka membuat para Valkyrie bekerja keras. Setelah berbicara, Lee melihat sesuatu yang bersinar dari sisa-sisa Medak. Sebuah batu berdenyut yang bercahaya dengan sebuah lambang di atasnya. Orang-orang di bawah terus bertarung, mengalahkan binatang demi binatang, hingga akhirnya semuanya tampak berhasil dibersihkan. Namun tiba-tiba mereka melihat kapal datang langsung ke arah mereka. Tapi Lee melambaikan tangan untuk memberi isyarat bahwa semuanya aman. Para pejuang pun sadar bahwa dia menunggangi Gandor, membuat mereka sangat iri. Siri tertawa. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Dan Odenmaha tak percaya bahwa Medak benar-benar sudah mati. Lee dan Siri sama-sama berterima kasih kepada Gondor karena telah datang menolong mereka. Dan Gondor mencatat bahwa Siri praktis tinggal bersama Legiun Idun untuk berlatih. Dia khawatir kalau dia akan dipindahkan jika terus begini. Lee kembali berterima kasih padanya dan Gondor mengatakan agar mereka tidak salah paham.
Dia peduli pada mereka, tapi dia tidak membawa bala bantuan hanya karena mereka saja. Fomorian bersekutu dengan para raksasa, jadi secara alami mereka juga adalah musuh mereka. Selain itu, Valhalla berutang budi besar pada Skatach. Para pejuang Valhalla bukanlah satu-satunya yang menumpahkan darah dalam perang besar itu. Tak terhitung pahlawan Ryu yang juga bertarung dan berdarah. Banyak dari mereka adalah murid Skatach, seperti Pangeran Cahaya yang Agung, cucu lain. Sejujurnya dia ingin sekali mengundangnya ke legiun mereka, tapi dia mungkin akan bergabung dengan legiun mereka, bukan? Lee juga menduga begitu, dan Gondor agak kesal karenanya. Akhirnya Skatach keluar, dan mereka semua berdiri di sana untuk menyambutnya. Setelah naik ke kapal, cucu lain berasa senang karena dia berhasil mendapatkannya kembali. Bagaimanapun juga, ini adalah harta karun Eryu, dan dia adalah pemilik sahnya sebagai penerus. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya dia melihat kapal yang membawa seekor naga. Tiba-tiba Siri datang membawa kabar. Mereka berdua telah dipromosikan menjadi prajurit tingkat menengah yang sejujurnya tampaknya tidak terlalu dipedulikan oleh Lee. Di rumahnya, Heda merawat para Griffin, memberi mereka makanan yang sangat mereka sukai. Dia bertanya-tanya, apakah Lee baik-baik saja? Dia berharap tidak terjadi sesuatu yang besar selama hari-hari Lee pergi. Tiba-tiba seseorang berbicara kepadanya dari atas, yang ia kenali sebagai Skuld, adik bungsu dari 3 saudari Norn yang mengatur takdir. Yang berartinya apa yang membawa Skuld ke sini. Dan setelah mendarat, Skuld mengatakan bahwa mereka sebaiknya berjalan-jalan sebentar. Mereka pun berjalan bersama untuk beberapa saat. Dan Skuld mengatakan bahwa menyenangkan bisa berbagi percakapan kecil seperti ini. Heda juga menikmatinya. Dan dengan itu Skuld memeluknya, berharap bisa segera bertemu lagi dengannya. Heda bertanya, apakah benar-benar tidak ada yang ingin dia katakan dan Skuld menyangkalnya. Dia hanya ingin melihatnya. Setelah itu dia pergi, sewajahnya menunjukkan bahwa sebenarnya dia memang punya sesuatu untuk dikatakan, tapi tidak bisa. Bagaimanapun juga itu bukan kabar baik. Seupelinakin ancaman takdir telah menghampiri Legiun Idun, dan apa yang terjadi pada hari itu hampir pasti akan terulang kembali. Lee kembali ke kapal dan memperkenalkan Skatach kepada yang lain. Dia adalah ratu dari Tanah Bayangan. Ragnar mengatakan merupakan suatu kehormatan bertemu dengan ratu yang begitu cantik dan bijaksana, dan sebaliknya dia juga merasa terhormat bertemu dengan raja para Viking. Heda juga memperkenalkan dirinya, dan Skatach yang mulai sekarang akan dipanggil Hak, tersenyum sambil mengatakan bahwa ia sudah mendengar banyak cerita tentang Heda. Heda menatap Lee dan bertanya-tanya cerita seperti apa yang dimaksud. Lalu Lee mengalihkan pembicaraan dengan memperkenalkan Oden Maha, seekor ular laut dari Eryu. Hak memandang mereka dan menundukkan kepalanya, sementara Ragnar terpesona oleh betapa imutnya dia. Heda teringat tamu-tamu mereka dan memberitahu Odin Mahad untuk menunggu sebentar, karena dia akan mencari istana untuknya beristirahat, lalu menyuruh Hawk masuk ke dalam. Dia menatap Lee dengan cemberut saat pergi, dan Chulain menjelaskan bahwa tatapannya seperti istri yang melihat suaminya membawa teman-teman tanpa memberitahu terlebih dahulu. Saat yang lain berbicara di dalam, Lai menjelaskan kepada Heda apa yang telah terjadi. Dia tidak menyangka Brest terlibat. Kapal panjang terbang, Hodge dan Odin Maha benar-benar sangat membantu mereka. Tapi Brest terkenal karena sifatnya yang tak kenal lelah dan pendendam. Jadi dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan Brest terkait hal ini. Lee juga lupa tentang benda-benda ini yang tampaknya adalah alat sihir dari Eryu. Lebih spesifik lagi, itu adalah batu pemanggil. Dengan batu-batu itu, dia bisa memanggil siapa saja yang pernah ia hubungi, seperti Rollo atau Odin Maha. Heda mencatat bahwa itu masuk akal. Tapi bagaimana dia tahu informasi itu? Lee menjelaskan bahwa Chulan yang memberitahunya. Tapi Heda kemudian mencatat bahwa dia tidak perlu lagi menunggangi Ciri atau para Valkyrie, bukan? Lee berpikir begitu, tapi Chulan tidak setuju. Bahkan kali ini, dia langsung menunggangi Gundor begitu melihatnya, dan dia sangat senang, mengatakan bahwa dia mendapatkan trofi lagi. Lee membantah tuduhan seperti itu. Dan kenapa dia bicara padahal hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya? Heda mengerti. Dia menunggangi Valkyrie lagi kan? Dia sedang naik daun sebagai legenda prajurit yang menunggangi para Valkyrie. Lee bertanya bagaimana dia bisa tahu, dan Chulan menjelaskan bahwa kekuatannya meningkat setelah dia menemukan potongan Gaibolg itu. Dia sudah menunggu momen seperti ini. Heda mencatat bahwa dia hanya bercanda, sebenarnya dia hanya senang melihatnya pulang dengan selamat. Hari itu di dalam Asgard, seseorang yang tidak menyangka akan berada di sini lagi, ia mendapati dirinya merindukan ayah dan saudaranya yang cukup mengejutkan. Ini adalah dewa api dan kebohongan Loki. Untuk pergi ke dunia manusia Midgard, seseorang harus melewati Asgard, dunia para dewa, dan Niflheim, dunia bawah. Tentu saja sama seperti ketika dia memaksa membuka gerbang Eryu, dia juga bisa memaksa membuka jalan di sini. Namun, dia belum ingin menimbulkan keributan. Dia menyembunyikan keberadaannya dari Heimdall sang penjaga dan mulai berjalan di jalan pelangi. Dunia manusia memang sangat luas.
Bahkan para dewa pun tidak bisa mengetahui semuanya tentang hal itu. Sayangnya bagi mereka, benih malapetaka yang ia sebarkan di mana-mana akan tumbuh, masing-masing layak disebut sebagai bencana. Tentu saja semua ini sesuai dengan kehendak raja mereka. Di dalam sebuah kerajaan, raja diberitahu bahwa sudah seminggu sejak kapal-kapal itu berangkat dan belum kembali. Tidak ada badai besar, dan mereka tidak bisa mengetahui mengapa hal itu terjadi, sehingga menyebabkan negara tersebut diliputi rasa takut. Penasihat Raja Ube mencatat bahwa mereka perlu pergi ke laut dan mencari penyebabnya. Mereka juga harus memeriksa apakah semua jalur pelayaran terblokir. Raja Sven mencatat bahwa itu memang praktis, tapi mereka sudah kehilangan terlalu banyak kapal. Dia tidak menyukainya, tapi dia harus pergi berbicara dengan sang nabi. Saat berjalan dia berpikir bahwa sudah lama sejak kunjungan terakhirnya, makhluk itu sudah ada di istana jauh sebelum dia lahir dan tampaknya tidak menua, dan hal itu juga membuatnya merasa merinding. Setelah menuruni beberapa anak tangga dan membuka sebuah pintu besar, sang nabi mencatat bahwa dia memang sudah menunggunya. Dia tak perlu membuang-buang kata-kata. Dia sudah tahu mengapa dia ada di sini, untuk mengadakan ritual besar, mempersembahkan penghormatan kepada para dewa, dan berdoa memohon keselamatan. Dia harus mengumpulkan 9 jenis hewan, masing-masing 9 ekor, sebelum menyalakan api besar, menyembelih mereka, dan mempersembahkan darahnya. Jika semua ini karena kemarahan para dewa, maka murka mereka akan mereda. Dan jika ini adalah bencana, maka dewa akan menyelesaikannya. Saat Sven bergumam, dia bersumpah bahwa dia melihat leher makhluk itu memanjang. Lee diberitahu bahwa prajurit Valhalla akan segera dikirim ke Midgard. Lee mencatat bahwa ini adalah dunia orang hidup, bukan? Ragnar membenarkan hal itu, dan itulah sebabnya para legiun sangat bersemangat, terutama wilayah Aulirs Region. Lee menduga itu karena mereka bisa bertemu keluarga dan teman-teman mereka, dan Ragnar tidak bisa menyangkal bahwa itu memang salah satu alasannya. Tapi sebagian besar prajurit di sini mati tanpa penyesalan. Jadi bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk sesuatu yang lain. Saat itulah Lee menyadari bahwa mereka bisa menciptakan saga baru. Ragnar membenarkan bahwa mereka bisa melakukan itu bahkan di Valhalla. Tapi karena semua orang di sini adalah pahlawan, cukup sulit untuk menonjol. Itu berbeda di dunia fana. Kisah-kisah yang lahir di dunia itu bisa langsung menjadi saga yang luar biasa. Sekarang Lee benar-benar bersemangat, dan dengan semua orang yang dipenuhi antisipasi yang sama, pasukan ekspedisi Midgard akhirnya diputuskan. Saat ritual berlanjut, sang raja berjalan mondar-mandir, jelas terlihat gelisah. Ube mencatat bahwa ini adalah hari keempat dari ritual yang terus-menerus. Sven tahu bahwa ini adalah tindakan bodoh. Dia memang tidak ingin melakukannya, tapi nabi palsu itu memaksanya, dan sekarang dia yang akan disalahkan. Benar saja, orang-orang menganggap mereka kurang tulus, lebih tepatnya, sang raja dianggap kurang berbudi pekerti. Melihat orang-orang membuat boneka dirinya dan melemparinya dengan batu, Sven sudah tidak tahan lagi. Ia menggulung lengan bajunya dan bersiap membuat sang nabi membayar atas kebodohannya. Namun tiba-tiba, hujan turun, dan Ube melihat sesuatu yang lain di langit. Sebuah pelangi lurus turun ke bumi, dan dari sana muncullah sebuah kapal terbang. Orang-orang langsung bersorak, karena mereka tahu pasti ini adalah Valhalla yang menjawab doa mereka. Dan mereka benar, karena Valkyrie Ingrid menampakkan dirinya kepada semua orang dan menyatakan bahwa ia datang ke sini atas perintah para dewa. Sven segera menundukkan kepalanya dan Lee adalah yang pertama turun, tersenyum saat melakukannya. Ia menyuruh Sven untuk berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai prajurit Idun. Sven mengenal namanya. Dia adalah Dewi Muda, bukan? Lee membenarkan hal itu dan mengatakan bahwa kapal terbang itu milik Idun dan dia dikirim ke sini secara pribadi oleh sang dewi sebagai prajuritnya. Siri berkomentar bahwa Lee bekerja cukup keras dan Braki setuju. Dia terus-menerus mengumpulkan reputasi untuk Lady Ida kapanpun waktunya. Namun Braki merasa sekarang gilirannya. Lalu ia juga melompat turun, mendarat dengan suara gedebuk yang keras. Dia adalah prajurit Thor Braki yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Semua orang kagum, termasuk sang nabi. Dan mereka semua bersorak untuknya dan Thor seolah-olah dia adalah dewa Nordik paling populer. Lee juga berpikir begitu, tapi ya sudahlah. Yang lain bertanya-tanya apakah mereka juga harus ikut melompat. Namun Siri tidak yakin. Tiba-tiba, suara klakson keras meraung di udara, mengejutkan yang lain. Namun Ube mengidentifikasinya sebagai sinyal darurat. Sesuatu sedang mendekat dari sisi kiri kapal. Tampaknya itu adalah sebuah kapal yang mendekati tanah mereka dengan kecepatan luar biasa. Sepertinya itu juga bukan milik mereka. Ini adalah kapal dagang dari benua utara. Tiba-tiba sejumlah tentakel muncul dari laut dan menembus kapal itu, dan semua orang buru-buru memperhatikan lebih seksama. Namun, ini hanya bisa berarti satu hal, seekor kraken yang perkasa. Para prajurit Valhalla menyaksikan saat kraken merobek kapal itu seperti sepotong roti, dan Ingrid mencatat bahwa mereka harus mengalahkan monster laut itu dan menyelamatkan orang-orang di kapal.
Lee menjadi serius dan mengatakan bahwa dia akan menangani Kraken itu. Mereka semuanya harus fokus pada penyelamatan terlebih dahulu. Para prajurit kebingungan, tetapi Lee berbalik dan menyuruh Shiri untuk mengambil alih kemudi sementara waktu yang langsung disetujui oleh Shiri. Setelah itu, Lee melompat tanpa ragu dan dengan menggunakan batu pemanggil, ia memunculkan Odin Maha tepat di bawahnya. Para prajurit terkejut melihat seekor ular laut sungguhan. Dan setelah melompat ke atasnya, Lee berkata pada Odin Maha bahwa mereka harus segera berangkat. Odin Maha sangat marah karena dia sedang makan. Namun karena Kraken itu melemparkan pecahan kapal ke arah mereka, dia terpaksa menghindar. Lee menyuruh Odin Maha untuk memancing makhluk itu menjauh dari kapal, tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia tetap menyerbu masuk melepaskan semburan es ke arah Kraken, tetapi Kraken itu berhasil menerobos dan mencoba menyerang ular laut tersebut. Tapi dia terlalu lincah. Lee mencatat bahwa dia bertarung dengan sangat baik dan Odin Maha memberitahunya bahwa dia lebih kuat dari yang dia kira. Lee senang memilikinya di pihaknya. Jika pergi bertemu makhluk ini di laut, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Akhirnya Kraken itu melepaskan kapal setelah menghabiskan terlalu banyak energi hanya untuk satu santapan dan melarikan diri, memutuskan bahwa ini tidak sepadan. Tapi Lee belum selesai. Pada jarak ini pun mereka bisa bertarung dengan benar. Saat mereka turun menyerang makhluk itu, Chulan menjelaskan bahwa kemungkinan besar tentakelnya akan beregenerasi. Jika mereka harus menyerang, sebaiknya ke bagian kakinya. Lee memanggil pedang raksasanya dan saat Kraken itu menyadari kehadiran mereka kembali menyerang, siap untuk menaklukkan makhluk mitos itu. Saat mereka melakukannya, Chulan menjelaskan bahwa meskipun Kraken itu punya banyak tentakel, sebenarnya hanya ada 10 kaki. Jadi jika mereka terus memotong, pada akhirnya makhluk itu akan merasa frustrasi. Dengan satu ayunan kuat, Lee menebas sejumlah tentakel dengan mudah. Namun tiba-tiba Kraken itu mengeluarkan satu kaki asli dan menghantamkannya ke arah mereka, memaksa Odin Maha untuk melompat. Lee berpikir ini adalah kesempatan sempurna untuk mengurus satu kaki dan menebasnya ke bawah. Namun pedangnya justru memantul karena kulit Kraken itu sangat keras. Melihat Lee dalam posisi rentan, Kraken itu memunculkan dua kaki dan mencoba menyerang mereka. Namun Odin Maha berhasil menghindar. Lee tidak tahu harus berbuat apa. George Spirex yang berada di darat, inilah kan Joseph Medoh dan andai saja dia bisa menusuk tubuh utama Kraken itu dengan Gaybolg. Mendengar hal itu, Chulain memanggil Odin Maha, sambil menegaskan bahwa sudah saatnya dia mengerahkan seluruh kemampuannya, karena Lee adalah tuan yang cukup baik, bukan begitu? Lee terkejut mendengar hal itu. Dia mengira ini adalah kekuatan penuh Odin Maha, dan Odin Maha hanya menatap mereka dengan diam. Lee tahu dia menyembunyikan sesuatu karena angsa-angsa itu. Dia sebenarnya bisa saja memerintahkannya, tapi dia tidak ingin memperlakukannya seperti budak. Dia menyebut namanya dan memintanya melakukan apa yang dia inginkan. Odin Maha membenci situasi seperti ini. Jika dia hanya memerintahkannya, setidaknya dia bisa membencinya. Namun, dibandingkan dengan tuannya yang lama, dia jelas lebih baik. Saat kaki Kraken lainnya turun ke arah mereka, Odin Maha menghindar dan menjelaskan bahwa dia hanya dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk waktu yang singkat, dan itu menghabiskan banyak mana, jadi setelah menggunakannya, dia harus mengurusnya. Lee mengerti, dan kapal terbang pun tiba. Shiri membenarkan bahwa penyelamatan telah selesai dan mereka juga akan membantunya. Lee berterima kasih kepada mereka, tetapi menyarankan agar mereka menunggu sebentar. Lee menyuruh Odin Maha untuk pergi, untuk menunjukkan kekuatan penuhnya kepada orang-orang. Odin Maha langsung melakukannya, memanggil sejumlah kekuatan ilahi yang menciptakan cahaya menyilaukan, bahkan sampai terlihat oleh orang-orang di daratan. Lee terkejut dengan apa yang dilihatnya, meskipun seharusnya dia sudah menduganya. Odin Maha berubah menjadi seorang gadis cantik dan dengan kekuatan lautnya, dia membelah lautan di sekitar Kraken, membalikkan keunggulan makhluk itu. Para pejuang di atas terkejut dan Kraken tampak berteriak ke arah mereka. Namun Odin Maha menyuruh mereka pergi, karena dia tidak bisa bertahan seperti ini terlalu lama. Lee memanggil Braki dan Shiri, menyuruh mereka menyerang dan mereka langsung melakukannya. Shiri melepaskan panah yang sangat kuat ke arah Kraken. Dan dengan menggunakan saga petirnya, Braki mendorong panah itu ke dalam tubuh monster tersebut. Akhirnya, Lee menerjang masuk, mendorong panah itu lebih dalam lagi dengan kekuatan ilahinya. Odin Maha mencapai batasnya dan jatuh dari udara saat laut kembali menutupi Kraken, meninggalkan nasib Braki dan Lee yang tidak diketahui. Untungnya, Kraken mulai naik ke permukaan, tubuhnya lemas karena sudah mati, dan kedua orang itu juga muncul ke permukaan. Lee mencari Odin Maha, yang juga muncul dari laut, marah karena Lee tidak menjaga dirinya. Orang-orang di darat mulai bersorak memuji Odin, tapi juga Iden, dengan Sven yang sangat terkesan padanya. Tiba-tiba, Ingrid merasakan sesuatu mendekat dan sangat cepat pula. Ternyata Kraken bukanlah pemburu, melainkan justru mangsanya. Benar saja,
Sekelompok monster yang mirip hiu bergegas menuju mereka. Penampilan mereka jelas telah terkorupsi. Saat Braki dan Lee berjalan di atas tubuh Kraken, Braki bertanya-tanya apakah mereka harus memanggang atau merebusnya. Tapi Siri memberitahu mereka untuk tidak bersantai dulu, karena ada sesuatu yang sedang